inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Rekan-rekan tentunya sudah mengenal, bahkan mungkin sudah secara rutin minum ramuan jamu. Jamu adalah karya adiluhung peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikan, mengembangkan, dan juga jangan sampai ketinggalan zaman. Sehingga produk jamu ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman, istilah kerennya jamu yang milenial. Nah, pada talkshow kali ini telah hadir di studio apoteker Ariel Dwi Puspitawati. Beliau adalah wirausahawan di bidang kafe jamu. Beliau merintis pendirian kafe jamu di Jawa Timur. Beliau juga penanggung jawab apoteker penyanggung jawab di industri obat tradisional dan juga pharmapreneur. Nah, kita ingin mendapat masukan ini, apa tantangannya, apa kendalanya dalam membuka kafe jamu. Tentunya sebagai seorang apoteker, kita harapkan kafe jamu yang dibikin juga unik ya Mbak Ariel ya. Karena secara keilmuan sebagai apoteker tentunya selama kuliah telah belajar banyak hal tentang farmakognosi, farmakologi, farmakokinetik yang barangkali nanti bisa diaplikasikan di dalam meramu jamunya. Apa kabar Mbak Ariel? Alhamdulillah Pak Karyanto sangat baik sekali, berkat sangat terpapar sama jamu nih Pak Karyanto. Jadi sehat terus, semangat terus. Salam jamu Pak Karyanto. Salam sehat jamu Indonesia. Posisi sekarang di Surabaya ya Mbak Ariel ya? Ini sedang di Malang Pak. Oh, sekarang posisi di Malang. Baik, bisa diceritakan awal mulanya Mbak Ariel menekunin usaha kafe jamu. Sebagai seorang apoteker tentunya perlu keberanian nih membuka usaha kafe jamu. Apa dulu pertimbangannya dan juga barangkali filosofi, misi-misinya. Silakan Mbak Ariel disampaikan untuk pendengar Krida Sehat di Indonesia. Baik Pak Karyanto, terima kasih banyak. Salam pagi, selamat pagi, salam sehat, salam jamu Nusantara se-Indonesia Raya. Sebetulnya saya itu berkecimpung di jamu sudah cukup lama, Pak Karyanto. Hampir 20 tahun di pabrik jamu. Nah, selama saya di pabrik jamu itu sudah ikut merasakan, menjual, bahkan berbagai macam apa yang sudah dilakukan apoteker di mahasiswa. Selama jadi mahasiswa itu saya aplikatifkan selama saya di pabrik jamu. Dan di situ yang merupakan tantangan paling besar adalah menjual produk jamu ke generasi muda. Itu tantangan kami paling besar. Padahal produk kami juga kapsul, mudah sekali diminum, nggak menimbulkan rasa, tapi ternyata susah sekali menjualnya. Karena brand image anak muda sekarang itu image-nya kalau minum jamu adalah minuman jamu untuk orang sakit. Nah, mereka mikirnya begitu, Pak Karyanto. Jadi agak susah menjualnya produk jamu dalam sediaan kapsul, meskipun produk jamunya untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu. Kemudian akhirnya saya belajar, masuk ke wirausaha jamu yang bakul jamu gendong itu Pak Karyanto. Saya masuk ke situ, ke wirausaha. Nah, di situ barulah saya mulai punya tantangan besar. Ini kan bidang saya, apoteker, tapi kenapa mereka cara bicaranya lebih komunikatif, lebih enak, kemudian menyajikannya juga lebih enak. Saya kurangnya di mana itu. Kemudian saya mencoba di situ, akhirnya saya banyak belajar ke bakul-bakul jamu, kemudian sampai di rumah, sampai di pabrik saya coba-coba.
Nah, tantangan lagi yang paling besar adalah mencoba Simplisia, Pak Karyanto. Rata-rata nih apoteker sangat takut mencoba Simplisia, mencoba tanaman segar itu takut sekali gitu. Itu tantangannya apoteker. Kalau bahan alam itu bagus, saya yakin semua apoteker paham. Tapi kalau untuk mencoba rasanya bagaimana untuk bisa storytelling, itu tidak semua apoteker bisa seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan paling besar. Akhirnya saya mencoba menjual minuman. Menjual minuman saat itu sama masih idealis Pak Karyanto. Warnanya harus kental, pekat, tetap hijau, tetap hitam, tidak ditambah madu, tidak ditambah macam-macam, botolnya sesuai. Nah, itu ternyata juga nggak bisa. Saat itu saya juga masih belum paham Pak Karyanto, membuat produk itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu saya masih belum dapat. Akhirnya saya belajar, oh ternyata membuat produk itu harus menjawab masalah. Oh ternyata masyarakat selama ini tuh mengiranya minum jamu itu pada saat sakit. Padahal bukan, minum jamu itu diminum saat kita sehat sebagai preventif. Yang kedua, jamu itu harus enak, nggak harus pahit, dan harus cantik tampilannya. Nah, di situ barulah saya modifikasi, belajar-belajar bagaimana ya minuman jamu itu bisa menjadi minuman milenial seperti yang di mall-mall. Bisa ada perbedaan warna. Nah, di situ saya belajar masuk di kelas-kelas barista kopi, Pak Karyanto. Jadi itu sebelumnya saya itu masuk belajar sebagai barista kopi, Pak Karyanto. Hampir 1 tahun saya belajarnya, Pak Karyanto. Sampai di daerah Jakarta saya belajarnya. Lumayan mahal itu jumlahnya. Dan nominalnya Pak Karyanto yang dasar saja bisa 400.000. Nah, mulailah dari situ saya meracik rempah pakai alat-alat kopi, kemudian saya kembangkan di rumah, saya kembangkan di pabrik, dan saya beranikan membuat kafe jamu. Nah, itu langkah awal kami, Pak Tahun Arianto, berapa itu buat Mbak kafe Mbak jamu. Ariel kafe jamunya, kemudian di mana itu outletnya ya? Saya pertama kali buka tahun 2019, Pak Karyanto. Pertama kali di daerah Sidoarjo. Jadi, sampai tahun ini berjalan sudah 4 tahun. Alhamdulillah. Ramuan jamunya apa Mbak Ariel? Kalau yang saya kebetulan lama di Jogja ya, saya termasuk Ya. pecinta jamu. Jadi di kawasan Pakualaman itu ada jamu ginggang namanya. Sangat terkenal di Jogja itu yang sangat enak itu yang waktu itu waktu saya di Jogja itu sering sekali minum es beras kencur itu enak sekali. Oh ya. Jadi semacam andalannya lah. Tentunya juga banyak varian minuman, ada batu, ada pilek, ada mungkin apa itu pegalinu dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling enak tadi kan diposisikan jamu tidak untuk kuratif ya, tapi untuk Ya. preventif. Saya kira beras kencurnya enak sekali. Kalau di kafenya Mbak Ariel itu bisa disebutkan apa menunya atau formulanya, bukan menu yang menu makanan ya. Formula jamunya seperti yang sudah ada beras kencur, kunyit asem, kemudian serai dan temulawak dan sebagainya itu apa seperti itu atau bagaimana formulanya Mbak Ari bisa diceritakan? Ya, terima kasih Pak Rianto. Jadi sebetulnya di kafe jamu saya tuh nggak berbeda jauh dengan kafe-kafe jamu yang mungkin yang masih sekelas tradisional atau jamu-jamu gendong. Saya cuma menyajikannya secara milenial. Jadi di tempat kami juga ada Pak Karyanto, kunir asem, beras kencur, wedang luwu, jahe lemon, wedang jahe, kemudian ada juga serai yang dipadukan dengan lemon. Nah, itu ada. Cuman kami menyajikannya pakai alat-alat kopi, Pak Karyanto, pakai alat barista. Nah, kemudian apa yang disajikan secara milenial? Nah, saya coba Pak Kanto, ternyata berdasarkan saya belajar di beberapa jurnal ilmiah, bahan alam itu ada yang bisa dicampur dengan susu. Nah, di situ saya mulailah coba pakai susu, tapi bukan yang SKM ya. Ini yang perlu digaris merahin, bukan pakai SKM. Jadi benar-benar pakai susu sapi bisa, pakai susu kambing bisa, pakai UHT itu bisa. Nah, di situ saya coba kunir asem saya campur susu ternyata lebih smooth, lebih enak, lebih menarik untuk diminum gitu. Kemudian wedang ungu
dicampur susu menjadi warnanya lebih pinky latte. Nah, itu jadinya anak kecil, anak-anak milenial yang sekarang zamannya sudah suka yang latte-latte, yang creamy. Nah, itu mulai mulai pada suka minum jamu. Oh, ternyata jamu itu enak ya, nggak pahit dan bisa menjadi tampilan yang cantik. Nah, itu sebetulnya sama Pak Karyanto, cuman menyajikannya yang lebih unik lagi dicampur susu. Begitu Pak Karyanto. Kalau dari pengalaman 4 tahun berjalan ini membuka kafe jamu, produk yang paling disukai selama ini apa Mbak Ari? Kemudian ring harganya ini kalau mungkin barangkali rekan-rekan milenial di Indonesia apakah cukup terjangkau ya harganya? Misalkan dibandingkan kalau kita minum ke kopi di tempat-tempat yang elit itu cukup di kafe-kafe cukup mahal ya. Kalau jamu sendiri ring harganya seberapa Mbak Ari? Ya, di tempat kami range harganya untuk yang original itu sekitar 10.000 sampai 12.000, tapi yang sudah dicampur susu itu sekitar 16.000 sampai 18.000 Untuk gitu. ukuran berapa mili itu? 500 mili. Setengah liter menurut saya sangat terjangkau ya, setengah setengah liter loh Ya, itu bisa untuk berdua ya. iya bisa untuk berdua itu udah dicampur dengan es batu, es kristal gitu. Jadi sudah cukup. Sebetulnya yang bikin bikin punya value itu adalah itu Pak Karyanto, teknik membuatnya, teknik meraciknya, bahkan sama mengolah bahan alamnya. Nah, ini yang paling penting Pak Karyanto. Mengolah bahan alam untuk dibuat obat tradisional dengan mengolah bahan alam untuk dibuat minuman, itu mesinnya berbeda Pak Karyanto. Karena minuman itu kan pertama kali yang ditampilkan adalah rasa. Nah, kita harus menggunakan mesin yang sesuai. Tapi kalau obat tradisional kan bentuknya kapsul, sirup, kemudian ada yang puyer. Nah, itu beda lagi, gitu. Mesinnya juga beda lagi. Tadi kelewat yang selama ini paling disukai di kafe jamu Mbak Aril formula apa ya? Namanya apa? Jenis formulanya apa aja itu? Paling sering disukain itu anak milenial itu golongan bunga-bunga Pak Karyanto. Mereka tidak begitu suka rimpang-rimpang, jadi punya pasarnya sendiri-sendiri. Kalau anak milenial lebih suka ke bunga telang, kemudian bunga rosella, kemudian kelor. Nah, kemudian kalau yang usia 50 tahun ke atas masih suka ke zaman yang lampau. Jadi beras kencur, kunir asam, wedang uwu, jahe lemon seperti itu. Nah, itu yang paling paling diminati. Jadi memang mungkin karena kalau eh, bunga telang, kemudian rosella itu mungkin semacam seperti teh ya manunya. Sehingga Ya, mungkin taste-nya mungkin nggak terlalu kuat. terlalu kuat dan mudah masuk di kalangan milenial. Kalau saya sendiri memang lebih sukanya dari rempah-rempahan. Ada kunyitnya, ada temulawaknya, dan ada Ya, unsur betul. sedikit pahitnya itu justru itulah yang Ya, menjadi uniknya. Tapi nggak apa-apa itu ya, dinamika pasar memang harus kita ikutin. Yang penting bagaimana ya, betul. tumbuhan obat yang banyak tumbuh di Indonesia itu bisa digunakan oleh anak-anak milenial. Tadi saya tertarik Betul. pengolahan bahan bakunya Mbak Aril. Apakah apa itu perlu perlakuan khusus ya dalam membuat saya bilang jamu gendong ya karena jamu gendong itu menjadi brand yang sangat kuat ya jamu yang digendong yang memang berbentuk minuman bukan dalam bentuk kapsul bukan dalam bentuk seduh tapi memang langsung bisa diminum. Apakah perlu cara pengelolaan tersendiri bahan bakunya Mbak Aril? Penyimpanannya, Ya, proses mendapatnya bagaimana dan sebagainya. ya, iya betul Pak Karyanto. Memang kalau membuat bahan alam kemudian dibuat jadi minuman itu perlu teknik yang khusus gitu. Jadi tidak bisa disamakan membuat bahan alam untuk menjadikan obat tradisional gitu. Itu sangat berbeda sekali gitu. Nah, contohnya saja yang paling dasar kalau eh mengoven, membuat simplicia yang yang kering. Nah, itu yang perbedaan paling dasar. Mungkin kalau diekstraksi untuk industri besar bisa menggunakan ekstrak, kemudian bisa menggunakan oven. Tapi kemudian kalau dibuat minuman, kami nggak menggunakan proses ekstraksi, Pak Karyanto. Kami menggunakan proses dikeringkan, kemudian digiling kasar. Nah, pada saat mengeringkannya ini kami bukan menggunakan oven, tapi menggunakan food dehydrator. Nah, kuncinya di situ Pak Karyanto.
menggunakan food hydrator. Bedanya apa food hydrator dengan yang oven tadi gitu? Kalau yang food hydrator itu saat segar, tanamannya segar, kemudian dikeringkan, kemudian dengan waktu dikeringkan dengan waktu yang sudah distandarisasi, itu hasilnya sama dengan waktu saat segar. Nah, itu bedanya Pak Karyanto. Beda dengan yang di oven. Di oven dengan waktu yang sudah distandarisasi, eh, kadarnya sama, zat berkasnya jumlahnya sama, tapi warnanya, aromanya kadang-kadang sedikit berubah. Nah, itu dengan bedanya dengan oven. Karena oven itu kan pakai api. Kalau food hydrator dia pakai udara. Nah, itu teknik khususnya Pak Karyanto. Kalau memperoleh bahan tanamannya sama-sama kalau dipabrikan dari petani yang sudah distandarisasi, tanahnya juga sudah distandarisasi, saat mentingnya juga distandarisasi sama. Cuman perbedaannya pada saat mengeringkan itu saja Pak Karyanto. Karena mengeringkan ini penting sekali. Kalau membuat minuman kan harus sesuai dengan warnanya yang merah benar-benar merah, hijau benar-benar hijau, aromanya tetap aroma klorofil gitu. Contohnya daun kelor Pak Trianto. Dia dikeringkan dengan oven dengan dikeringkan dengan food hydrator. Kalau oven itu aroma klorofilnya sudah berkurang sekali, tapi kalau pakai food hydrator, aroma klorofilnya itu keluar sekali, sangat segar gitu. Jadi kayak menghirup daun segar. Nah, begitu dibuat minuman, jadi kayak kita tuh serasa makan klorofil. Nah, seperti itu Pak Karyanto. Jadi kunci utamanya di pengeringan. Ini menarik sekali kan, kalau saya kebetulan juga sering memberikan pelatihan kepada teman-teman jamu bakul gendong ya, tapi memang Ya, dengan apa itu proses alamiahnya memang tidak menggunakan, saya sebut teknologi farmasi yang menggunakan pengeringannya juga ya, harus khusus, karena tujuannya tadi apa, biar rasanya juga nggak berubah, warna juga nggak berubah. Ini saya kira, inilah yang saya kira pentingnya teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, sarjana farmasi, apoteker yang ngerti tentang teknologi farmasi bisa ikut mengembangkan jamu ini lebih secara saintifik juga berkembang, tapi rasanya juga tetap enak, dan juga ke depan pasti dengan tingkat pendidikan yang terus berkembang ini pasti menuntut apa yang diminum, dikonsumsi itu menyehatkan. Ini menarik Mbak Aril, saya kira ya. kalau teman-teman seperti Mbak Aril ini terlibat dalam pengembangan jamu gendong seperti ini, saya kira ke depan nilai tambahnya akan berkembang. Karena kalau saya amatin, dan jamu gendong itu kadang-kadang, mohon maaf ya, karena itu resep leluhurnya, bisa bapaknya, ibunya, atau neneknya, itu kadang-kadang juga terlalu banyak yang Ya, mesti betul. bikin beras kencur sampai 15 simplisia macam-macam, menurut saya juga perlu, apakah, tapi memang rasanya enak sih, tapi mungkin ke depan karena kita juga perlu kajian mungkin farmakologinya, farmakokinetiknya, juga rasionalisasi penggunaan simplisia dalam jamu gendong ini juga perlu terus dikembangkan. Dan ini kita bersyukur mulai banyak nih Mbak Aris, saya kira menjadi salah satu yang mengawalin ya, apoteker yang membuka kafe jamu. Nggak malu ya Mbak ya. Iya, kebetulan nggak malu. Ya, Bangga Pak Karyanto. ya bangganya sekarang gini, saya salut dengan menggunakan itu. Bagaimana mengeringkan simplisia, misalkan warnanya tidak berubah. Saya membayangkan kalau daun kelor itu dipanaskan open yang panas, pasti jadi hitam warnanya. Warna hijaunya nggak akan muncul di dalam ramuan jamu kita. Atau mungkin beberapa zat yang mungkin sudah bisa hilang karena pemanasan yang berlebihan. Dengan menggunakan Ya. teknologi yang Mbak Ari sampaikan, saya kira itu suatu inovasi, dan saya kira ke depan barang terus dikembangkan. Kalau tadi harganya masih terjangkau nih Mbak, apakah dengan menggunakan teknologi ini masih secara apa itu finansial masih marginnya juga masih lumayan ya, karena kalau Mbak jamu itu kan tidak menggunakan teknologi ini nih, sementara Mbak Ari Iya, sudah menggunakan betul. teknologi, pasti ada cost-nya ya. Ya, kalau untuk harga ya saya pikir pasti akan beda jauh ya Pak Karyanto, karena dari teknik kemudian dari hasil itu juga sangat berbeda jauh. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini mau minum jamu dengan tetap rasanya stabil, khasiatnya juga ada, atau hanya sekedar minum jamu gitu. Nyon sewu kalau hanya sekedar minum jamu saja
beli-beli yang di pinggir jalan, yang mohon maaf yang masih belum distandarisasi masih bisa gitu. Tapi kalau pengen minum jamu yang rasanya oke, standarisasinya juga dapet, hygieninesnya hygiene juga dapat. Nah, itu perlu adanya teknologi maju. Nah, itu harganya juga akan mengikuti Pak Karyanto. Tapi saya pikir eh, sekarang masyarakat itu sudah mulai paham, Pak Karyanto, pentingnya teknologi, pentingnya kebersihan, pentingnya standarisasi, sama tadi yang disampaikan Pak Karyanto, pentingnya rasionalitas tentang bahan tambahan yang dimasukkan, bahan jamu yang dimasukkan, itu mereka sudah sangat aware, sudah sangat aware juga. Jadi saya pikir harga jamu bisa mengikuti dengan harganya teknologi, asalkan benar-benar value-nya ada. Jangan sampai kita ngomongin teknologi, value-nya tidak ada gitu, harganya dimahalin. Itu seimbang. Yang saya rasakan seperti itu. Pernah ini Pak Karento saya kejadian, Mbak Ariel saya bandingkan ya dengan bakul-bakul jamu. Gitu. Monggo saya dibandingkan kunir asem saja. Oh, ternyata warnanya beda Pak Karyanto gitu. Yang dengan oven dengan food hydrator punya saya itu warnanya bisa gold emas gitu yang kunir asemnya. Tapi punyanya orang sudah ke arah kecoklatan, kuning-kuningnya orange yang tadi. Nah, seperti itu. Padahal mereka nggak pakai gula Jawa, tetap pakai gula pasir contohnya gitu kan. Kadang-kadang warna coklat itu kan dipengaruhi oleh gula Jawa tadi, tapi dia tetap pakai gula putih disandingkan dengan punyanya loh jamu. Ternyata berbeda jauh. Nah, seperti itu Pak Krianto. Jadi akhirnya yang membuat jamu di daerah saya di daerah Sidoarjo sadar, oh iya ya berbeda sekali ya. Jadi kalau dengan menggunakan teknologi harganya bisa dinaikkan ya bisa, tapi sesuaikan gitu. Jangan sampai harganya tinggi tapi ibunya tetap menggunakan yang cara tradisional. Nah, itu tidak bisa asalkan harga sesuai, teknologi juga mengikuti. Nah, itu akhirnya bisa masuk. Saya pikir seperti itu. Jadi masyarakat sekarang sudah paham kok Pak Karyanto, mereka paham sekali pentingnya ada teknologi maju agar hasil produknya juga berkualitas dan bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Tadi Seperti itu menurut saya saya Pak Karyanto. saya selalu juga menekankan kalau kebetulan beberapa tahun terakhir saya diminta Badan POM untuk ikut mendampingin kegiatan bimbingan teknis untuk komunitas jamu gendong. Yang saya tekankan memang pertama sanitasi, kedua higienitas. Jadi dua hal ini prinsip dasar yang harus dilakukan karena bagaimana coba tidak saja produk ini untuk bidang kesehatan tapi juga dapat nilai tambah kalau produk kita tuh sanitasinya bagus, higienitas bagus dan kalau di kafe-kafe itu saya kira dua unsur ini sudah dapat semua ya, tinggal Ya. dikembangkan. Yang saya tanyakan satu lagi Mbak Aril kalau rasa tadi sudah dapat dipenuhi karena dengan beberapa cara pengolahan tadi bisa dipertahankan rasa warna yang sangat menarik apa tuh catching saya lihat itu. Kemudian sebagai seorang apoteker bagaimana pendekatan nge-branding jamu itu tidak hanya sekedar ya menghilangin rasa haus tapi juga bagaimana menyehatkan tubuh kita. Itu bagaimana pendekatan brandingnya misalkan oh ramuan ini selain apa itu pasti harus enak rasanya karena anak-anak milenial itu kan memang rasa dulu baru nanti ada bonusnya menyehatkan ini menyehatkan itu. Ya, betul. Bagaimana pendekatan branding untuk kegunaan atau manfaat dari jamunya, Mbak Ariel? Baik, Pak Karyanto. Saya selama ini yang saya pakai tekniknya adalah dengan itu, Pak Karyanto, menyebarkan foto-foto. Nah, itu penting melalui sosial media, itu penting sekali. Jadi pertama kali yang saya posting itu, Pak Karyanto, adalah minum-minuman rempah yang warnanya cantik-cantik. Nah, itu penting dulu. Jadi pertama kali saya share dulu minum-minuman rempah yang cantik-cantik, contohnya modifikasi bunga telang, saya modifikasi dengan yang rosella. Kemudian saya juga meng mempromosikan daun kelor campur susu. Nah, saya posting itu dulu. Kemudian baru mereka banyak yang respon nih. Itu beneran dari rempah telang. Bahkan ada yang nggak percaya. Ah, masa itu bunga telang itu Mbak Ariel gitu. Bukan bahan tambahan makanan gitu. Ada sampai seperti itu. Nah, baru mereka datang baru tahu, oh iya beneran
bunga telang. Nah, kemudian barulah saya di situ masuk Pak Karyanto, minuman-minuman rempah secara turun-temurun yang sudah dikenal dari zaman dulu, misalnya kunir asem, wedang uwu, kemudian beras kencur, jahe, itu mulai saya masuk. Nah, begitu saya masuk, rasanya juga saya tampilkan, ternyata rasanya beda ya gitu dengan jamu-jamu gendong, jamu-jamu yang lain. Itu cara saya, Pak Karyanto. Jadi, saya tampilkan dulu minuman-minuman yang unik, kemudian mereka sudah respon, baru saya masukkan jamu-jamu yang original. Nah, kemudian saya tidak lupa lagi, saya masukin juga kalau ke anak kecil ini saya masukkan orang yang paling ribet itu Pak Karyanto, mengenalkan jamu untuk anak-anak. Nah, itu saya mulai masukin lagi ke orang tua. Karena orang tua zaman sekarang ini, anak muda-muda ini, yang sudah punya anak mulai SD, nah itu agak susah juga. Dan bahkan ada yang jarang minum jamu. Itu saya dekatin Pak Karyanto, saya masukin. Gimana saya masukinnya? Sekolah-sekolah dasar. Jadi sebetulnya saya itu sudah masuk Pak Karyanto di sekolah-sekolah dasar, itu saya masukin cara meracik minuman rempah yang enak gitu, mulai kunir asem, beras kencur. Nah, saya masukin, baru orang tuanya, oh caranya begini ya, nggak harus diparut ya, nggak harus di blender, karena saya males sekali marut blender. Nah, ibu-ibu muda sekarang kan tidak mau repot Pak Karyanto. Akhirnya belilah rempah-rempah yang kering, kemudian diolah dengan alat kopi, kemudian langsung diseduh. Oh, lebih enak. Ternyata anaknya suka. Nah, itu cara saya, Pak Karyanto. Bagaimana caranya membranding itu harus punya teknik berbeda, nggak bisa disamakan untuk yang orang tua, generasi muda, kemudian generasi anak-anak, bahkan orang tua. Itu harus dibedakan, Pak Karyanto. Target saya semuanya, tapi market saya juga semuanya targetnya yang anak-anak ini tadi. Nah, itu gimana? Saya punya teknik-teknik sendiri. Dan jangan lupa sosmed, Pak Karyanto. Itu sosmed itu satu hari harus posting itu beneran itu Pak Karyanto. Karena kalau kita nggak pernah posting, kita dianggap kafenya nggak jalan. Jadi ada beli, ada nggak ada yang beli, kita harus rajin posting itu beneran itu Pak Karyanto. Posting di WA, posting di TikTok, di YouTube, kemudian di Instagram, itu kita rajin posting. Kemudian buat tagline, itu memang harus rajin supaya bisa nyangkut kemana-mana. Karena saya mengevaluasi sekali. Saya nggak nyangka kafe jamu saya itu bisa sampai di Papua, Pak Karyanto, gitu, dengan hanya sebuah postingan di Instagram sama di YouTube gitu. Nah itu kan luar biasa dahsyatnya sosmed. Cuman kita harus konsisten. Nah itu yang susah Pak Karyanto. Apoteker-apoteker yang di dunia bisnis itu yang belum pahamnya itu konsisten. Nah itu dikiranya kalau nge-branding itu hanya pas ada orang beli saja. Jangan. Setiap hari kita harus nge-branding, entah itu nge-branding produk, nge-branding cara meraciknya, nge-branding edukasi rempahnya, khasiatnya, cara menanam, nah itu juga. Kemudian nge-branding ada orang beli tadi. Itu yang penting Pak Karanto, cara saya untuk nge-branding Love Jamu. Kalau pendekatan produknya Mbak Aril ya, saya kalau saya bandingkan varian produk untuk jamu-jamu yang tradisional itu memang pendekatannya ke penyakit ya. Misalnya datang, wah saya punya keluhan batuk, pilek, dibikin ramuan batuk pilek. Kemudian yang pegalinu, kemudian mungkin yang sakit kepala, kemudian sakit perut, itu pendekatan ke kategori penyakit ya. Dan ini juga Ya, menurut saya bukan hal yang jelek bagus, karena memang tujuannya untuk orientasi penyakit. Tapi memang dampaknya memang ada simplisia yang mau nggak mau ya ada unsur pahitnya, ada getirnya. Sementara ya, kalau anak-anak milenial pendekatannya kerasa dulu. Apakah ya. di kafe Mbak Ari ini juga ada varian produk yang ada kok kalau datang, kalau saya pusing apa Mbak jamunya? Apakah Oh konsepnya ya. seperti itu atau murni pendekatannya enak rasanya dulu? Oh ya, baik Pak Karyanto. Sebelumnya saya itu juga punya produk yang saset Pak Karyanto. Jadi Saset. eh, selain minuman yang ready to drink, saya juga punya yang saset. Nah, itu cara pendekatan saya untuk ke customer yang bertanya seperti tadi yang Pak Karyanto sampaikan, Mbak Ariel, saya mau minuman jamu yang pegel-pegel. Nah, itu saya kasih racikan ini. Kemudian saya pengen minuman jamu yang menambah nafsu makan, saya kasih yang
ini gitu. Contohnya menambah nafsu makan, kunir asem atau kelor. Nah, itu saya punya sasetnya, Pak Karyanto. Cuman kami menyampaikannya ini yang hanya sebatas komunikasi, tidak bisa disampaikan di sasetnya ini tadi karena kan izinnya sudah berbeda Pak Karyanto. Jadi pendekatannya saya seperti itu. Kemudian kalau saya lagi masuk angin ini, minumnya apa Mbak Aril? Saya coba di jahe lemon gitu atau dengan di wedang gitu. Kemudian ada Mbak Aril supaya kulit saya tuh bersih, kemudian seger, saya coba pakai di bunga telang gitu, seperti itu Pak Karyanto. Jadi pendekatannya saya menggunakan produk-produk yang saset. Nah, kemudian disitulah saya masuk karena saya apoteker, saya menggunakan prinsip KIE, komunikasi, informasi, dan edukatif tentang bahan alam. Tapi tidak saya tampilkan di saset. Ya, karena Ada nggak harus izin. harus izin ya kan. Kalau produk saset Betul. itu basisnya gula atau apa serbuk apa Mbak? Bisa dijelaskan ke pemirsa Kridasiat nih. Kalau kalau yang minuman kan jelas tadi diolah Ya. dengan cara seperti barista yang ngolahnya sehingga warnanya menarik, aromanya juga sedap. Kalau terkait dengan pendekatan kegunaan atau khasiatnya itu tadi disebut dalam bentuk saset itu apa itu serbuk atau sudah jamu instan yang masyarakat luas dikenal sebagai berbasis gula itu. Ya, oke. Kalau di tempat saya sudah niat dari awal, Pak Karyanto, menyediakan jamu tanpa adanya pemanis. Nah, bahkan yang datang di tempat kami pun saya edukasi, mau gula cair, mau madu, atau mau gula singkong, gitu, atau mau pakai stevia. Nah, itu udah saya edukasi seperti itu. Nah, untuk yang saset ini semua isinya bahan-bahan kering, Pak Karyanto, simplisia kering, tanpa ada campuran apapun, tanpa ada gula. Jadi benar-benar isinya simplisia kering. Contohnya misalnya saya punya ramuan beras kencur di sasetnya. Itu benar-benar rimpang dari kencur, kemudian jahe, beras yang disangrai, kemudian digiling kasar. Nah, kemudian baru saya masukkan di wadah-wadah saset. Sama dengan yang kunir asem. Kunir asem pakai rimpangnya saya tumbuk kasar, kemudian pakai asemnya asam matang. Saya masukkan di saset. Jadi benar-benar bahan-bahan tanaman kering. Tinggal nanti konsumen tinggal menyeduh dengan air sesuai Menyeduh. dengan takaran yang dianjurkan ya. Baik, baik. Saya kira ini Betul. satu hal yang menarik karena kan kalau yang saya lihat banyak berkembang di masyarakat, saya juga kurang sepakat ya. Ya apa saja kalau dicampur gula ya enak, tapi kan pertama Ya, betul. apakah malah menyehatkan karena kalau terlalu banyak minum gula juga nggak baik untuk kesehatan kita. Dan Ya, juga betul. mohon maaf nih kalau kadang-kadang karena nggak minum jamu gendong itu kan kadang-kadang nggak ada dosisnya ya. Kalau terlalu banyak tiap Iya, hari betul. berbasis gula saya kira juga tidak malah menyehatkan. Saya kira inilah yang kegunaan kalau apa itu teman-teman apoteker atau nanti para dokter yang ngerti tentang komposisi herbal itu juga membuat produk yang benar-benar menyehatkan. Sehingga Ya, seperti jamu sasetnya Mbak Ari itu memang benar-benar rimpang yang dikeringkan, tidak ada bahan tambahan pemanis sehingga tinggal nyeduh. Yang barangkali kunci kritikalnya bagaimana meramu biarpun tanpa gula tapi tetap enak rasanya. Ini tantangan ya. teman-teman apoteker semua ini. Ya, tantangannya di situ Pak Karyanto. Memang banyak Pak Karyanto yang pernah komplain ini. Waduh, Mbak Ariel, lebih baik saya beli yang sudah jadi saja, udah jadi minuman gitu. Beli yang satu botol udah jadi minuman daripada saya menyeduh sendiri. Kok rasanya beda ya diseduh Mbak Ariel dengan saya seduh sendiri. Nah, itu mungkin dari suhunya, dari air yang digunakan, kemudian dosisnya, nah, itu kan berbeda kan Pak Karyanto. Lama menyeduh, nah itu kan juga sudah beda, beda waktunya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Semakin lama kita menyeduh, hasil seharinya juga lebih enak. Itu belum tentu ternyata Pak Karyanto. Jadi memang setiap bahan itu punya standarisasi sendiri sini. Nggak bisa disamakan harus 15 menit, 20 menit. Ada kan ini yang menyampaikan, Mbak Aril, saya seduhnya lama ya, 30 menit supaya sarinya keluar semua. Ternyata benar keluar semua, tapi saripat yang paling pahit malah lebih keluar. Nah, itu yang mungkin yang akhirnya anaknya ada yang komplain, orang tuanya komplain, nah seperti itu. Jadi memang saya menyajikan minuman jamu ini ada standarisasi, saya buat yang lebih enak meskipun pakai simplisia yang
kering-kering gitu, meskipun tanpa gula. Jadi saya berusaha seperti itu. Jadi ada waktunya, memang itu penting Pak Karyanto. Menyeduh itu harus ada waktunya. Baik, jadi tadi kalau Oke. saya lihat dari segi farmasinya ya, pemilihan bahan sejak awal, mulai proses pemilihan bahan yang tepat, simplesnya yang tepat, Oke. pengeringan, proses produksi menjadi jamunya, kemudian juga cara penyajian karena itu dengan teknik tertentu akan lebih menarik warnanya, aromanya juga tetap aromanya seperti layaknya kita mencium Simplesia tersebut. Ya, dari segi ini terakhir Mbak Aril, dari segi manajerial, bagaimana yang mengelola kafe ini? Tentunya kalau ini namanya bisnis kan juga ingin untung ya. Tapi kalau melihat Iya, rangkaian tadi itu bagi teman-teman yang tidak punya basis farmasi mungkin cukup kesulitan. Tapi saya kira dengan nanti dengan tutorial yang mudah, saya kira akan dapat di cloning ya. Saya ingin banyak juga teman-teman tidak saja apoteker, tapi yang paling tidak kalau dia tidak apoteker bisa mencontoh proses-proses produksi seperti yang dilakukan Mbak Aril. Nah, sekarang manajerialnya Mbak Aril apa ya kendalanya, tantangannya apa sehingga Mbak Aril cukup survive ini dari 2009 sampai 2023 ini masih survive. Tentu pasti ada sisi manajerial yang tidak terkait dengan ilmu farmasinya tapi manajerialnya sehingga kafe ini juga secara ekonomi juga bisa terus berjalan Mbak Aril. baik. Terima kasih Pak Karyanto. Manajerialnya yang penting itu menurut saya adalah pinter-pinter berhemat. Nah, itu penting Pak Karyanto. Berhemat dan membagi membagi antara uang kafe, uang usaha dengan uang pribadi. Nah, rata-rata bisnis itu gagal itu kan dananya dicampur ya Pak Karyanto gitu. Nah, itu yang harus ditekankan dari awal. Ini uangnya bisnis, ini uangnya pribadi. Dan saya juga menekankan di diri saya, Pak Karyanto. Ada berapa persen dari uang pribadi saya itu setiap bulan saya masukkan ke kafe, Pak Karyanto, buat dana safety yang mungkin kalau ada apa-apa itu, jadi setiap bulan saya masukkan tuh. Mungkin hanya 2,5% dari dana pribadi saya masukkan setiap bulan. Meskipun itu nggak dipakai apa-apa di dananya kafe, saya simpen di situ. Nah, itu penting Pak Karyanto, dibagi baik-baik, kemudian berhemat. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang itu lupa, punya anggapan, punya bisnis itu bisa jalan kemana-mana, bisa pergi kemana-mana, bisa belanja apa-apa. Justru tidak menurut saya Pak Karyanto. Kita yang pintar harus pintar-pintar berhemat. Ingat, kita punya usaha dan punya SDM yang merupakan aset yang harus kita jaga gitu. Itu yang paling utama Pak Karyanto. Jadi dana pribadi pun saya simpan setiap bulan 2,5% saya taruh di sini. Selain yang lain untuk bersedekah atau buat yang lain gitu, buat orang tua atau buat yang lain. Itu harus kemudian berhemat, jangan jangan apa tuh namanya Pak Karanto, haus mata gitu. Jadi punya usaha langsung haus mata, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, itu berhematnya di situ Pak Karyanto. Kemudian belanja sesuai kebutuhan Pak Karyanto. Contoh, saya meskipun alhamdulillah sampai saat ini udah ada di beberapa tempat ya Pak Karyanto, ada di Ngawi, di Kudus, kemudian di UNER, ada di Jember. Nah, mengolah bahan alamnya ini saya nggak langsung yang jumlah besar Pak Karyanto, 5 kilo gitu biar berhemat. Nah, saya mengolahnya sedikit-sedikit supaya stabil dirasa. Memang berbeda di harga, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Tapi berhemat jadinya Pak Karyanto, daripada saya beli bahan alamnya langsung yang segar 5 kilo, tapi habisnya banyak dan takut rusak, mending saya belinya sedikit-sedikit, dana yang lain bisa saya putar untuk yang lain. Jadi berhematnya di situ Pak Karyanto. Manajerial saya tuh intinya berhemat dan tidak haus mata. Itu Pak Karyanto. Sepakat, jadi ada kesan bisnis itu langsung bisa jalan kalau sudah jadi sultan jalan-jalan ya. Nah, iya betul. Jangan punya pikiran begitu. Iya, ya, di awal memang harus merintis karena terus terang saja saya juga sejak pensiun merintis usaha itu tingkat kelelahan, tingkat pikiran kita itu Ya, jauh waktu kita bekerja pulang ya sudah selesai karena kan urusan kantor kita kerjain besok pagi. Dan kalau kita berbisnis di awal itu memang 24 jam kita harus kontrol
besoknya Ya, mengembangkan apa dan sebagainya, dan itu juga menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi memang dampaknya kalau kita berbisnis adalah paling tidak kalau kita punya karyawan bisa menampung teman-teman kita atau saudara kita yang bisa ya. bekerja, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbisnis. Nah, kita udah berapa menit? 40 menit tadi belum disebutkan nama kafe jamunya apa, Mbak Aril ya? Kafe jamunya namanya Love Jamu, Pak Karyanto. Love Jamu Cafe. Sudah dipatenkan nama brandingnya. Iya, sudah paten. Alhamdulillah Pak Karyanto Ya, sudah paten, sudah PIRT, sudah halal. ya, saya penting mengingatkan seringkali kita lupa langsung branding-branding begitu meledak, lupa dipatenkan, Ya, diambil orang lain dengan capital yang lebih ya, besar. Kita kalau sudah dipatenkan orang lain yang menyedihkan tuh, kita yang ikut membesarkan tapi ada capital yang lebih besar masuk di sektor itu, dia patenkan dulu, menjadi kita kalah di pengadilan. Nah, pembelajaran untuk kita ya, semua para pebisnis muda, begitu Anda punya brand sebaiknya dipatenkan di Kementerian Hukum, karena sekarang prosesnya sangat mudah dan juga relatif sangat terjangkau biayanya. Baik, sahabat Kridasia di seluruh Indonesia, tidak terasa sudah hampir 40 menit kita berbincang-bincang, sangat asik. Kalau bicara tentang teknologi farmasinya, 2 semester mungkin baru cukup ya Mbak Ari, karena itu banyak rincian-rincian yang harus kita kerjakan. Tapi inti-intinya saya kira teman-teman pemirsa Kridasia sudah paham bagaimana mengolah jamu yang saintifik, tanda petik menggunakan teknologi farmasi yang juga bisa meningkatkan mutu, rasa dan sebagainya. Nah, mengakhirin perbincangan kita ini, Mbak Ari, disampaikan closing statement apa sehingga saya berharap sih banyak apoteker, banyak farmasis yang juga ikut langkah-langkah seperti yang Mbak Ari lakukan, sehingga ke depan saya ingin kafe jamu itu juga tidak dilihat hanya sekadar enak rasanya, cantik warnanya, tapi khasiatnya juga bisa dipertanggungjawabkan karena benar-benar diformulasikan dengan teknologi farmasi yang berbasis ilmu. Silakan Mbak Ariel. baik, Pak Karyanto, terima kasih banyak, support sekali nih, Pak Karyanto. Oke, kalau untuk closing statement, saya mungkin bisa bagi dua. Untuk masyarakat umum dulu. Mari, untuk masyarakat umum, mari kita menjamurkan kafe jamu. Nah, kafe jamu tidak harus yang besar ya masyarakat gitu. Secara kecil-kecilan dulu boleh. Yang penting jangan lupa perhatikan kualitas jamu kita, mulai dari keamanan, kebersihan, rasa, dan khasiat. Jangan lupa untuk membuat minuman jamu, jangan lupa untuk belajar terus pada kompetensinya, yaitu pada apoteker. Jadi ingat ya masyarakat Indonesia, belajar meracik jamu, ingat apoteker. Nah, untuk apoteker seluruh Indonesia, ayo, jamu adalah bidang kita, termasuk dalam sediaan farmasi. Sediaan farmasi kan dibagi ya, ada obat, obat tradisional, kemudian kosmetik, nah kemudian bahan baku farmasi, jamu di dalam obat tradisional. Ayo kita menjamurkan kafe jamu se-Nusantara Indonesia. Apoteker yaitu apoteker jamu. Cukup Pak Karyanto, terima kasih banyak. Salam sehat, salam jamu untuk masyarakat Indonesia. Terima Terima kasih kasih Pak Karyanto. Mbak Ariel. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan, Ya, dari diskusi yang saya sangat senang karena terus terang jamu gendong ini kalau kita nggak rawat secara saintifik juga nanti akan ketinggalan. Rasanya pahit, kemudian bentuknya juga kurang menarik, itu juga menjadi tantangan kita ke depan. Demikian sahabat Kridasia, perbincangan yang menarik dengan apoteker Ariel Dwi Puspitawati. Saya kira banyak ilmu yang harus kita ambil, banyak keteladanan yang harus kita tiru dalam rangka apa? Untuk mengembangkan jamu Indonesia seperti tagline jamu digital, menduniakan jamu. Terima kasih Mbak Ari, sukses terus dengan kafe Love Jamunya. Terima kasih, sampai jumpa.